semuanya, selamat datang di Friday Talk. Saya Farda, staf komunikasi dan kesekretariatan kantor cabang Kebumen, akan memandu episode podcast kali ini. Nah, Friday Talk ini adalah podcast yang secara khusus membahas isu seputar Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dan saat ini saya ditemani oleh Dian Sinta Anggraini, bagian penjaminan manfaat dan utilisasi sebagai staf promotif preventif. Oke, dalam Friday Talk kali ini kita akan membahas tentang program rujuk balik. Nah, Mbak Dian, apa itu sih program rujuk balik? Program rujuk balik atau sering disebut dengan PRB itu merupakan pelayanan kesehatan yang untuk peserta JKN yang mempunyai penyakit kronis. Dia itu kondisinya sudah stabil dan masih membutuhkan asuhan keperawatan atau pengobatan dalam jangka panjang. Lah itu nanti bisa dilakukan di FKTP nanti atas rekomendasi dari dokter spesialis atau subspesialis. Seperti itu program rujuk balik. Oh iya, kemudian untuk regulasi dan diterapkannya itu mulai kapan sih program ini tuh? Sebenarnya ini kalau untuk regulasi terkait dengan PRB ini tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan jaminan kesehatan nasional. Jadi sejak ada jaminan kesehatan nasional itu sudah ada. Iya, di situ makanya dengan kondisi peserta yang sudah stabil di dalam regulasi ini sudah dibuat regulasinya untuk dikembalikan, untuk dirujuk balik seperti itu. Ya. Oke Mbak Dian, sebuah program diciptakan itu kan pasti ada tujuan dan manfaatnya. Ya, Nah, betul. PRB ini tuh apa sih manfaat yang bisa didapatkan oleh para peserta JKN ini? Jadi gini, kalau untuk manfaat yang didapat oleh peserta itu sendiri itu bisa memudahkan pelayanan kesehatan bagi peserta itu sendiri. Jadi peserta kan di FKTP itu nanti akan terpantau terus. Jadi pengobatannya itu terus-menerus akan dievaluasi, dimonitoring di fasilitas kesehatan. Jadi nanti untuk pengobatannya itu tidak menjadi terputus, jadi rutin bisa terpantau itu. Jadi pelayanannya juga pelayanan kesehatan itu ya intinya tadi memudahkan pelayanan kesehatan bagi peserta itu sendiri. Oke, dengan adanya kemudahan yang ditawarkan oleh program PRB ini, bagaimana sih para peserta untuk melakukan pendaftaran atau apa saja yang perlu disiapkan untuk mereka mengikuti program ini? Jadi gini, kalau untuk peserta PRB itu sendiri kan yang bisa mendaftarkan di rumah sakit ya atau FKRTL. Nah itu nanti kan dari peserta itu nanti kalau tidak bisa tertangani di FKTP dengan kondisi diagnosa yang mencakup diagnosa PRB itu akan dirujuk. Kalau FKTP itu sendiri tidak bisa menangani di FKTP-nya. Nah, itu kan tidak sesuai dengan kompetensinya. Makanya dirujuk ke rumah sakit. Dari rumah sakit itu kan nanti peserta itu akan mendapatkan pelayanan oleh dokter spesialis atau dokter subspesialis. Jika di dalam rumah sakit itu penanganannya sudah dianggap stabil dan memenuhi kriteria 3B itu benar diagnosanya yang mencakup diagnosa PRB, benar obatnya itu ada di formulir dan ada di cakupan di FKTP, dan yang ketiga itu B-nya itu benar-benar kondisi itu sudah stabil. Jadi peserta itu bisa dikembalikan ke FKTP. Kalau sudah memenuhi 3 kriteria ini, peserta bisa dikembalikan atau dirujuk balik oleh dokter spesialis atau subspesialis. Nanti peserta akan dibawakan surat rujuk balik dari rumah sakit dan nanti pastinya akan dikasih kopi resepnya. Pengobatan apa yang di rumah sakit itu dilakukan. Dari situ nanti dengan membawa surat rujuk balik maupun kopi resep dari dokter spesialis maupun subspesialis itu nanti kembali ke FKTP. Selanjutnya nanti oleh FKTP itu nanti akan dilakukan pengobatan rutin di situ.
Oh iya, berarti Iya. untuk administrasinya nantinya itu peserta akan dibantu oleh fasilitas kesehatan Iya, yang bersangkutan itu betul. ya. Iya, iya. Oke, nah selain pemenuhi kriteria 3B tadi, benar diagnosa, benar obat, Obat, dan benar benar-benar. kondisinya sudah benar-benar stabil, bisa Hmm, ditangani di FKTP. nah Iya. iya, oke. Selain dari tiga kriteria tadi, apa aja sih penyakit cakupan yang bisa ditangani dalam program PRB ini? Untuk cakupan diagnosa PRB itu mencakup satu diagnosa DM, diabetes mellitus, yang kedua hipertensi, yang ketiga jantung, yang keempat itu asma, yang kelima itu PPOK, yang keenam itu epilepsi, yang ketujuh itu stroke, yang kedelapan Siskopenia, yang ke-9 baru SLE. SLE itu lupus, sering disebut oleh masyarakat itu penyakit lupus. Oh iya, berarti itu kebanyakan adalah penyakit yang ditangani Kronis, dalam jangka iya, panjang ya? iya, Iya, penyakit-penyakit kronis yang memerlukan pengobatan atau asuhan ke perawatan itu dalam jangka panjang. Makanya itu yang mencakup diagnosa PRB itu sendiri. Ya, sesuai dengan regulasi. Setelah pasien dari program PRB ini mendapatkan penanganan di FKTP, bagaimana pasien ini untuk mendapatkan obat setelah menjalani penanganan tersebut? Ya, untuk obatnya sendiri kan manfaat dari PRB ini sendiri, dari program PRB ini sendiri kan peserta akan mendapatkan obat secara rutin. Rutinnya ini kan setiap bulannya. Nah, itu nanti peserta bisa mendapatkan obat kalau sudah diresepkan oleh dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu nanti peserta bisa mengambil obat atau untuk tindak lanjut dari FKTP itu tadi dengan resepnya dari dokter itu. Nanti di KC Kebumen itu ada apotek PRB yang bekerja sama dengan kita, dengan BPJS Kesehatan. Kalau untuk di wilayah Kebumen itu ada di apotek Lukolo maupun di ruang farmasi, beberapa ruang farmasi di Puskesmas itu kerjasama, nanti peserta bisa mendapatkan di ruang farmasi atau di apotek Lukulo. Di sini apotek Lukulo itu ada di Kebumen, Petanahan maupun di Gombong. Kalau untuk karena kita wilayah kerjanya itu juga di kabupaten lain, di Purworejo dan Banjarnegara, di Kabupaten Banjarnegara maupun Purworejo pun juga ada. Nanti di Purworejo itu nanti yang bekerja sama dengan kita itu ada di apotek Graha Husada. Kalau di Banjarnegara itu ada apotek PRB Anastasia dan Danaraja. Ya, Oh ya, itu berarti seperti untuk itu. program PRB ini ada apotek khusus yang Ada, menyediakan obatnya. iya, karena kan manfaatnya sendiri dari program rujuk balik ini sendiri kan mendapatkan obat. Jadi kita bekerja sama juga dengan apotek di luar dari fasilitas kesehatan itu sendiri. Jadi ada apotek PRB, dinamakan apotek PRB atau ruang farmasi yang ada di Puskesmas. Itu kalau di wilayah Kebumen sendiri ada beberapa yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Oh iya, dan apabila peserta PRB ini ingin mengetahui list dari apotek yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, di mana sih cara mendapatkannya? Sebenarnya kita ada program kalau bukunya itu ada kita, cuma biasanya itu peserta itu tahu kita harus kemana mengambil obatnya itu biasanya dari dokternya itu sendiri nanti akan mengarahkan. Nanti biasanya kan dari dokter itu sendiri kan selain untuk pengambilan obat PRB kan mereka juga sebagai jejaring pengambilan untuk obat-obat di luar obat PRB. Jadi biasanya diarahkan kalau mau wilayah kabupaten, misal di wilayah Kabupaten Kebumen, dan nanti diarahkannya biasanya yang terdekat, misal fasilitas kesehatannya ada di wilayah Gombong, ya nanti yang terdekat di wilayah Gombong, atau ada beberapa ruang farmasi yang ada di wilayah Gombong yang kerjasama gitu. Jadi nanti biasanya peserta itu sudah karena nanti peserta itu sebelum mendapatkan obat di apotek PRB itu nanti dari fasilitas kesehatannya itu akan membuatkan pengantar dulu. Itu namanya nanti
PRBMTN. Nanti di PRBMTM itu sendiri sudah ditujukan ke apotek mana sih, ke apotek mana, dari sistem kita sendiri pun di dalam sistem itu sudah ada muncul nanti apotek-apotek yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di wilayah mana, itu sudah ada muncul. Jadi nanti pesertanya tinggal membawa PRBMTN sama kopi resep dari dokter FKTP itu, nanti langsung bisa ke apotek yang dituju yang bekerja sama. Jadi sudah tahu dari situnya, dari apa, dari pengantarnya, dari dokter itu sudah ditujukan ke apotek mananya. Berarti Iya. memang benar-benar peserta ini dimudahkan ya. Iya, Mereka betul. sudah diarahkan dari Iya. mereka mendapatkan penanganan Iya, di betul. FKTRL, kemudian FKTP dan sampai mendapatkan obatnya. Iya, betul. Iya. Kemudian selanjutnya bagaimana jika peserta PRB ini berada di luar domisili vaskes yang tertera di JKN-nya? Bagaimana mereka bisa di luar kota ya, Iya. tidak di domisili yang tempat tinggal peserta Iya, itu betul. sendiri. Iya. Iya, itu bagaimana mereka bisa mendapatkan Bisa. penanganan? Iya. Kalau untuk peserta PRB yang tidak berada di domisili atau sedang berkunjung ke kabupaten atau kota lain, itu bisa mendapatkan obat PRB itu sendiri. Nanti peserta itu bisa berkunjung ke fasilitas kesehatan tingkat pertama yang berada di tempat kunjungannya atau tempat yang mereka baru kunjungi. Itu nanti mereka kunjungan ke FKTP tersebut, dari FKTP tersebut nanti akan diarahkan ke apotek yang bekerja sama di wilayah apotek peserta itu berkunjung. Jadi nanti dimudahkan ya, salah satu manfaatnya tadi kan mendapatkan pelayanan kesehatan, memudahkan pelayanan kesehatan, salah satunya peserta itu nanti akan bisa mendapatkan obat walaupun tidak di domisili peserta itu sendiri. Jadi nanti akan melakukan kunjungan ke FKTP dulu, baru nanti akan diresepkan ke apotek PRB setempat ya yang dia kunjungi. Jadi nanti kalau di kami itu kan ada buku pemantauan obat ya. Nah, itu nanti peserta itu bisa menunjukkan. Jadi obat itu yang di FKTP terdaftarnya itu peserta itu mendapatkan obat-obat apa-apa kan nanti di FKTP selanjutnya kan bisa istilahnya bisa melihat atau pengobatan apa sebelumnya kan bisa Dicek ya? Iya, dilakukan pengobatan sesuai pengobatan sebelumnya. Jadi bisa dilakukan di luar domisili peserta itu sendiri. Ya. Iya. Dan kemudian setelah peserta mendapatkan penanganan di FKTP, apakah ada kemungkinan apabila pasien ini kembali dirujuk ke FKTRL? Iya, ada kemungkinan karena kondisi peserta itu kan bisa jadi kan berbeda-beda. Nah, nanti mungkin dalam rujuk balik itu kan misal peserta itu sudah dikembalikan oleh rumah sakit, ternyata dikembalikan itu peserta itu bisa mengalami penyakit yang lain, bisa jadi kan. Nah, itu nanti kan bisa dirujuk oleh bisa dirujuk kembali kalau dari FKTP itu tidak bisa menangani, atau kondisi yang pernah dirujuk ternyata di FKTP tidak bisa tertangani, itu juga bisa. Jadi intinya kalau selama peserta itu membutuhkan pelayanan yang tingkatannya lebih tinggi, yang karena kompetensinya di FKTP itu tidak cukup atau kondisinya tiba-tiba di FKTP itu tidak stabil, yaitu nanti dari FKTP bisa mengembalikan kembali ke rumah sakit. Karena kan untuk kompetensi di FKTP kan dokter umum, nanti kan bisa dikonsulkan oleh dokter spesialis atau subspesialis. Iya. Oke, berarti dalam program PRB ini penanganan yang didapatkan pasien tetap tergantung dengan kondisi si pasien tersebut. Iya, betul. Kalau memang kondisinya peserta itu benar-benar sudah stabil, ya nanti akan ditangani di FKTP terus, melakukan pengobatan rutin tiap bulannya. Jadi nanti kan peserta itu tidak putus obat. Jadi rutin tiap bulan nanti peserta itu akan mendapatkan obat. Nah, nanti kalau misalnya sudah beberapa pengobatan beberapa bulan ternyata memang
peserta itu harus ditangani, harus dikembalikan ke rumah sakit, ya nanti dari FKTP bisa mengembalikan lagi ke rumah sakit dengan konsul ke spesialis atau subspesialis. Iya. Oke Mbak Dian, ini yang paling penting nih. Iya. Apakah pasien dari PRB ini akan dimintai tambahan biaya atau tambahan iuran ketika menjalani program PRB ini? Peserta itu tidak boleh diiur biaya lagi karena itu manfaat dari program rujuk balik itu sendiri. Jadi itu sudah program yang ada di dalam jaminan kesehatan nasional, jadinya itu sudah mencakup dari situ, jadi peserta tidak boleh untuk ditarik biaya lagi ya. Jadi itu memang manfaatnya, walaupun obat-obat itu ya tetap peserta itu tidak boleh ditarik iur. Seperti itu. Jadi selama peserta ini membayar iuran secara rutin, kemudian mereka adalah penerima bantuan iuran, jadi mereka tidak akan dipungut biaya apapun lagi. Iya, betul. Iya. Oke Mbak Dian, untuk seluruh peserta JKN di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah KC Kebumen, gimana sih mereka untuk mendapatkan informasi mengenai program PRB atau PRB ini? Iya, dari peserta itu sendiri bisa mendapatkan informasi, bisa di Pandawa, di call center, maupun mereka bisa berkunjung. Kalau Pandawa sendiri itu nanti bisa menghubungi ke nomor 08118165 kalau di call center itu 165, seperti itu. Iya, nanti dengan itu nanti peserta bisa menghubungi ke nomor-nomor tersebut. Oke, terima kasih banyak Mbak Dian atas kesempatannya, atas peluangan waktunya di sini untuk memberikan informasi kepada para masyarakat mengenai program rujuk balik. Iya, semoga para peserta JKN lebih sehat lagi ke depannya dengan program ini, bisa juga berjalan dengan lancar dan bisa memberikan manfaat kepada peserta JKN itu sendiri. Oke, amin. Oke semuanya, sekian untuk episode Vita kali ini bersama Mbak Dian. Kita akan bertemu lagi di episode Vita selanjutnya dengan isu-isu yang lebih menarik lagi. Oke, see you, bye.